Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Andarista, NIM 2019-217, dan teman Saya Tasya Desta Febri Sanuka, NIM 2019-222. Di sini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi jenis sampah menggunakan metode convolutional neural network. Sampah merupakan benda yang berbentuk padat maupun tidak padat yang sudah tidak terpakai dari hasil aktivitas makhluk hidup. Sampah adalah masalah bagi setiap orang karena selalu dihasilkan setiap harinya dan sepanjang tahun. Indonesia sendiri masih kesulitan dalam masalah pengelolaan sampah, di mana masih banyak masyarakat yang secara menyeluruh belum tahu bagaimana cara untuk membedakan dan memisahkan jenis sampah. Dalam penelitian ini, kita menggunakan model Convolutional Neural Network atau CNN yang merupakan salah satu algoritma dari deep learning, di mana hasil penelitian ini didapatkan akurasi sebesar 92%. Selanjutnya pendahuluan. Sampah merupakan benda yang terbentuk padat maupun tidak padat yang sudah tidak terpakai dari hasil aktivitas makhluk hidup. Sampah merupakan permasalahan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Setiap tahun, jumlah dan jenis sampah meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sampah yang menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan, seperti terganggunya kesehatan masyarakat, bencana banjir, pencemaran air, udara, dan lain-lain. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah melakukan pemisahan sampah yang dapat didaur ulang kembali. Metode daur ulang yang dapat diterapkan adalah 3R, yaitu recycle, reuse, dan reduce. Dengan menerapkan daur ulang, sampah plastik yang mencapai tempat pembuangan akhir atau TPA akan berkurang drastis. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini, metode CNN digunakan untuk mengklasifikasikan objek citra. Objek citra tersebut akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu paper dan plastik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model CNN untuk secara visual, citra digital paper, dan plastik, serta untuk mengetahui tingkat akurasi dari hasil klasifikasi. Lalu, metode penelitian. Metode penelitian dalam identifikasi sampah berbasis CNN dilakukan dengan beberapa tahapan. Pemilahan sampah yang dilakukan dibagi menjadi dua jenis sampah, yaitu sampah plastik dan sampah kertas. Data yang dikumpulkan berupa gambar berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada dataset. Dataset atau data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampah dari repositori Kaggle, di mana terdapat dua jenis sampah, yaitu sampah paper sebanyak 594 gambar dan sampah plastik sebanyak 482 gambar, dengan jumlah total keseluruhan dataset sebesar 1076 gambar dengan format JPG, dan di mana data masing-masing kelas atau dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Untuk gambar satu di bawah ini merupakan contoh dari citra sampah paper, dan untuk gambar 2 merupakan contoh citra sampah plastik. Lanjut ke data processing. Pada tahap ini dilakukan skalaan ulang pada input yang berupa koefisien pewarna yang bernilai antara 0 sampai 255 dengan perhitungan data citra dibagi 255 untuk mengubah nilai tiap pixel menjadi range antara 0 sampai 1. Setelah itu, data akan di-split yang terdiri dari S-train, Y-train, dan Y-test yang akan di-split menggunakan train test split. Lanjut, yang ketiga adalah convolutional neural network atau CNN. CNN biasanya terdiri dari serangkaian elemen tertentu yang merupakan elemen yang ada variasi dalam arsitektur yang berbeda. Pada gambar
3 di atas ini secara grafis menyajikan arsitektur umum dari CNN dengan elemen utamanya seperti lapisan input gambar, lapisan konvolusi, lapisan pooling, dan lapisan dense. Lalu hasil dan pembahasan. Yang pertama, evaluasi model. Evaluasi hasil dilakukan menggunakan confusion matrix agar mengetahui akurasi dari model dan juga hasil dari pengenalan gambar. Hal ini dilakukan agar mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari model dalam mengenali gambar jenis sampah. Untuk tabel 1 di sini adalah hasil akurasi confusion matrixnya, di mana akurasi yang didapatkan sebesar 0,92 atau 92%. Lalu untuk gambar 4, grafik training loss dan validation loss-nya di sini setelah epoch ke-100 kita mendapatkan training dan validation loss sebesar 0,0204 dan 0,2964, di mana jika dilihat dari grafiknya sudah cukup baik, di mana jarak antara training dan validation loss-nya tidak terlalu jauh. Lalu lanjut ke pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang diimplementasikan sudah bekerja dengan baik. Baik, di sini saya akan mencoba. Saya akan memilih paper dulu. Nah, di sini lalu untuk plastik. Ini untuk plastiknya. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil uji coba, identifikasi, dan implementasi yang sudah dilakukan oleh model CNN terhadap citra sampah dan citra sampah paper dan citra sampah plastik di penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem berjalan sudah cukup baik, di mana mampu mendeteksi jenis sampah paper dan jenis sampah plastik dengan tingkat akurasi, precision, recall, dan F-score-nya sebesar 0,92%. Untuk saran untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan dataset yang berbeda, di mana dari segi skala, kondisi pencahayaan, dan objek, di mana agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.